Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Samendra, STK 1196. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang analisis kadar air dan analisis kadar abu. Air merupakan komponen penting dalam pangan. Air dalam pangan berperan dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemunduran terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba. Kadar air merupakan parameter mutu yang sangat penting bagi suatu produk makanan ringan, karena kadar air dapat menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang dapat menurunkan mutu suatu bahan, sehingga sebagian air harus dikeluarkan dari bahan makanan. Semakin rendah kadar air suatu produk, maka semakin lama tahan simpan suatu produk. Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan. Hal ini salah satu penyebab dalam pengolahan bahan makanan. Air sering dikeluarkan atau dikurangi dengan cara penguapan atau pengentalan, dan pengeringan atau pengurangan. Air bertujuan untuk mengawetkan dan mengurangi besar dan berat bahan makanan, sehingga memudahkan dan menghemat pengepakan. Berdasarkan SNI, analisis kadar air dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode oven dan metode destilasi. Kedua metode tersebut memiliki prinsip yang berbeda. Metode oven, penentuan kadar air didasarkan pada penimbangan berat bahan, selisih berat bahan segar dan berat kering merupakan kadar air yang dicari terkandung dalam bahan yang diperiksa. Pada metode ini, pengeringan bahan dilakukan dengan menggunakan pemanasan bahan. Kehilangan berat akibat proses pengeringan dianggap sebagai berat kandungan air yang terdapat dalam bahan yang menguap selama pemanasan. Analisis kadar air bahan dengan pengeringan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan bakteri, bahan, kondisi oven, dan penanganan bahan yang telah dikeringkan. Yang kedua, metode destilasi. Prinsip yang digunakan adalah penguapan air dari bahan bersama pelarut yang bersifat immiscible pada suatu pendinginan yang tetap. Uap bahan dan uap air pelarut dikondensasi dengan ditampung dalam labu destilat. Jumlah air hasil destilasi bahan dapat langsung ditentukan dengan membaca meniskus pada labu. Destilat metode ini digunakan untuk bahan-bahan mengandung lemak dan komponen-komponen lain selain air yang mudah menguap pada perlakuan suhu tinggi. Pada metode destilasi ini, proses destilasi bahan dilakukan dengan menggunakan pelarut yang bersifat immiscible, yaitu jenis pelarut yang tidak dapat bercampur dengan air. Penentuan kadar air metode destilasi merupakan jumlah volume air hasil destilasi bahan yang dapat langsung diketahui dengan membaca meniskus labu penampung destilat dan bukan karena kehilangan berat. Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabungannya. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik dari air. Sisanya merupakan bahan organik berupa mineral yang disebut dengan abu. Pembakaran yang dilakukan pada suhu 600 derajat Celcius akan merusak senyawa organik dan meninggalkan mineral pada sampel yang diuji kadar abunya. Namun jika pembakaran dilakukan pada suhu lebih dari 600 derajat Celcius akan menghilangkan nitrogen dan natrium klorida pada bahan yang dianalisis. Abu adalah residu organik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu total adalah bagian dari analisis.
proksimat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau pangan, terutama total mineral. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Mineral itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama garam organik, di mana garam asam malakat, oksalat, asetat, dan pekat. Yang kedua garam organik, di mana garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Yang ketiga senyawa kompleks, yaitu klorofil, pektin, myoglobin, dan yang keempat kandungan abu dan komposisinya tergantung macam bahan dan cara pengabuannya. Penentuan kadar abu total analisis kandungan mineral suatu makanan dilakukan dengan cara didestruksi terlebih dahulu. Destruksi merupakan suatu perlakuan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur sehingga kandungan berupa unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Dasarnya ada 2 jenis destruksi yang dikenal, yaitu destruksi kering dan destruksi basah. Penentuan kadar abu secara destruksi kering ditentukan dengan cara menggabungkan atau membakar dalam tanur sejumlah berat makanan pada suhu 500-600 derajat Celcius sampai semua karbon hilang dari bahan makanan tersebut. Sisanya adalah abu dan dianggap mewakili bagian anorganik makanan. Waktu lama pengabuan tiap bahan berbeda-beda dan berkisar antara 2-8 jam pengabuan. Pengabuan dilakukan pada alat pengabuan yaitu tanur yang dapat diatur suhunya. Pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa pembakaran yang umumnya berwarna putih abu-abu dan beratnya konstan dengan selang waktu 30 menit. Penimbangan terhadap bahan dilakukan dalam keadaan dingin. Untuk itu, cawan berisi abu yang ada dalam tanur harus lebih dahulu dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius agar suhunya turun menyesuaikan dengan suhu di dalam oven. Selanjutnya dimasukkan ke dalam desikator sampai dingin. Kemudian abunya dapat ditimbang hingga hasil timbangannya konstan. Kadar abu ditentukan berdasarkan kehilangan berat setelah pembakaran dengan syarat titik akhir pembakaran dihentikan sebelum terjadinya dekomposisi dari abu tersebut. Fungsi dari kadar abu tersebut yaitu mengetahui bahwa semakin tinggi kadar abu suatu bahan pangan, maka semakin buruk kualitas dari bahan pangan tersebut. Yang kedua, destruksi basah adalah proses perombakan logam organik dengan menggunakan asam kuat, baik tunggal maupun campuran. Kemudian dioksidasi menggunakan zat oksidator sehingga dihasilkan logam anorganik bebas. Destruksi basah sangat sesuai untuk penentuan unsur-unsur logam yang mudah menguap. Metode destruksi basah merupakan metode yang menggunakan larutan asam kuat, yaitu HNO3.